kelompok 3, 11, 24 ingin mewawancarai seorang bidar mengenai informasi KB dan ASI. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Hamidah Sabira, dan di sebelah saya Naila Zahranti Salsabila, Aska Maria Putri. Assalamualaikum Ibu, saya Aska Maria Putri dari sisi SMA Negeri 1 Gresik ingin meminta izin untuk melakukan wawancara dengan tujuan saat ini bertujuan untuk mencari informasi seputar ASI dan langsung saja dia diperoleh. Dari pertanyaan pertama, apa itu program KB dan tujuannya? Ini mau langsung dijawab apa dibaca dulu soalnya? Langsung jawab aja. Langsung jawab. Gimana tadi? Apa itu program KB dan tujuannya? Program KB itu program dari pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau kenapa itu bisa mensejahterakan? Karena dengan mengikuti program pemerintah itu kan dengan 2 anak sudah cukup. Jadi kalau anak ini sejahtera, ya. Kenapa bisa dibilang sejahtera? Kesehatan juga terjamin, terus kebutuhan ekonomi juga nggak terlalu banyak yang harus diurus gitu ya. Intinya kalau misalkan kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki ya, sekarang nggak banyak anak banyak masalah. Enggak, maksudnya problematikanya masih ada aja ya, karena beda sama zaman dulu ya. Kalau sekarang harus kebutuhannya lebih beda lagi ya, untuk kebutuhan ekonominya, kebutuhan kesehatannya juga kan pasti beda gitu ya. Terus apa lagi? Pertanyaan kedua, dampak sosial dan ekonomi dari keluarga yang program KB ya. Dampak sosial ekonominya berarti yaitu kesejahteraan bertambah ya, karena dampak positif dari KB itu ya kan ada positif dan negatifnya ya. Kalau positifnya itu kesejahteraan, kiranya baiklah gitu. Jadi nggak melulu kita tuh ngurus anak terus, apalagi kan kebanyakan kalau zaman dulu usia 40 dia masih hamil lagi gitu kan, masih punya anak lagi. Nah kalau sekarang dengan KB itu kan kita bisa memprediksikan, bisa kolaborasi dengan suami, kita mau punya anak berapa, mau ke depannya seperti apa, jadi sudah direncanakan gitu. Nah terus positifnya yang kedua itu kan untuk kitanya ya, untuk ke anaknya itu ya, jadi untuk pendidikan juga dia bisa balance dengan keuangan keluarga gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Dampak kesehatan ya? Yang ketiga, yang kedua tadi sosial dan ekonomi dari keluarga. Iya tadi itu ya. Terus yang ketiganya tantangan dalam menyosialisasikan program. Tantangannya, wah banyak banget tantangannya. Tantangannya itu apalagi kita di sini di wilayah kita ya, di wilayah khususnya Cirebon, Kecamatan Gresik ini, itu banyak sekali yang belum paham tentang metode KB. Karena metode KB kan bermacam-macam ya. Ada yang ini yang dari hormonal dan ada yang non hormonal. Kalau yang hormonal itu dari contohnya ya, metodenya ada suntik, ada pil, ada implan, itu menggunakan hormon. Kalau yang non hormonalnya IUD atau bisa dibilang spiral ya. Nah itu apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Teman yang tiga tuh tantangan dalam ya, tantangan ya, tantangan karena dari SDM-nya kita aja kan kebanyakan menengah ke bawah ya. Jadi kemungkinan banyaknya yang kurang tahu tentang manfaat dari KB itu apa gitu. Jadi tantangannya memang benar
yang ke non hormonal ya, metode jangka panjang. Kalau jangka panjang kan, kalau yang hormonal kan pendek ya, suntik pil. Kalau yang jangka panjang kayak spiral gitu, kayak IUD itu kan dia lebih sedikit untuk efek sampingnya. Tapi pada takut untuk ber-KB karena itu dia udah mikirnya serem menggunakan KB yang jangka panjang itu ya. Lagi Sekarang pertanyaan tentang ASI ya Bu. itu yang KB dulu, barangkali ada yang kurang jelas atau apa. Cukup? Cukup. Ya. Pertanyaan selanjutnya tentang ASI ya Bu. Apa saja kandungan utama dalam ASI dan pengaruhnya terhadap kekebalan dan kecerdasan anak? Banyak banget. Ini pakai ASI nggak nih dulunya nih, tanya sama mamanya. Pakai ASI ya. Zaman dulu nggak ada susu formula belum. Zaman dulu banget. Belum ada ya. Tapi kalau zamannya nenek pasti ada ya. Menunggu banget sejarahnya itu kan belum ada susu formula. Kebanyakan kan pakai ASI. Ya nggak orang-orang zaman dulu pada kuat. Iya kan? Karena dia memang dari bentuk-bentuknya memang hanya cuma ASI saja. Itu tuh ASI ya, manfaat ASI itu banyak banget. Satu, untuk kekebalan tubuh, kandungannya itu ada kolostrum. Kolostrum itu dia keluarnya pada saat 0 sampai 3-4 harian. Dia keluar bentuk cairan itu tidak ada dan tidak didapat di susu mahal manapun, susu formula manapun, hanya ada di ASI saja ya. Dan bagusnya itu untuk ASI diberikan kepada bayi itu 0 sampai 6 bulan ya, tanpa makanan dan minuman pendamping apapun ya, hanya ASI saja. Itu dinamakan ASI eksklusif ya. Satu itu. Kedua, anak gak mudah sakit, gak kena diare gitu. Kalau pakai supor, kemungkinan kita harus benar-benar cara pemberiannya, cara sterilnya, cara bersihnya, harus dicuci bersih, dikeringin, direbus, ya kan gitu. Kalau ASI praktis, tinggal buka langsung kasih dia. bayinya. Iya. Ada lagi? Ada Ibu. Pertanyaan kedua, apa tantangan ini sendiri di lingkungan kerja atau masyarakat? Ini lebih lagi tantangannya dibanding tadi yang KB ya. Tantangan ASI itu karena harus dengan benar-benar kita tuh nggak sendiri ya, nggak pada ibu menyusuinya aja, harus banyak melingkupi keluarga, suami dan lingkungan setempat, karena dia harus mendukung. Kalau nggak ada dukungan nggak akan berhasil ya, karena dengan kita mendukung otomatis emosional itu juga akan stabil. Kalau yang namanya ASI kan dia dari hormonal yang hormonal gitu, jadi kan kalau misalkan kita nggak tenang, kita banyak pikiran, otomatis ASI juga terganggu gitu. Jadi manfaat ASI itu tadi tantangannya itu memang benar-benar satu harus dukungan ya, dukungan dari emosional juga keluarga gitu, dukungan moral juga gitu. Kalau misalkan memang tidak ada dukungan ya kita akan susah, karena apalagi sama anak pertama itu cara untuk menyusuinya juga nggak sembarangan, harus minimal 2 orang. Apalagi kalau yang bermasalah kan ASInya tutup susunya yang tenggelam, maaf ya bukan jorok ya, terus air susunya kan sedikit. Nah, prinsip dalam ASI itu semakin disusuin semakin banyak keluarnya. Kadang itu merasa capek, orangnya begadang, keadaan emosionalnya nggak stabil, kadang-kadang langsung udahlah biar cepet bikin aja supornya. Nah, kan gitu. Terus kata orang tuanya ada lagi, udah daripada itu dikerokin aja pisang, dikasih aja nasi, kan ada yang diingetin sama pisang kan ada gitu. Nah itu padahal itu benar-benar bahaya banget, karena ususnya bayi itu dia kayak
gedenya nih. Tahu ini nggak, tahu lidi nggak? Nah, sebesar itu, sebesar lidi, dan lambungnya itu sebesar kelereng. Kebayang nggak kalau dimasukin? Kebayang nggak kalau dimasukin pakai pisang, dikerokin pakai ini, pakai nasi gitu? Ya kan, dia akan sembelit. Susah BAB-nya, pasti dia ngeden. Yang ada gimana? Pusatnya agak bodong, terus perutnya juga gede, ya. Yang lebih parahnya lagi apa? Diare. Diare itu kalau udah dehidrasi, ya oke, udah dehidrasi, terus sampai dia nggak mau disulit, sampai kekeringan, sampai kulitnya juga kayak orang tua tuh nok ya. Nah itu udah benar-benar dehidrasi berat dan bisa mengakibatkan kematian. Ada yang gara-gara diare sampai meninggal, ada, dan bukan hanya pada bayi, pada orang dewasa juga seperti itu. Karena dengan cairan keluar harus ada yang masuk. Balapan kalau kayak gitu tuh, enggak hitungannya enggak jam. Ya, itu untuk tantangannya ya. Terus ada selain tantangan tadi Bagaimana peran bidan dalam mendukung imunisasi? ya, kita sebagai tenaga kesehatan ya pasti mendukung, sangat mendukung, karena itu untuk mempermudah kita juga ya kan. Satu, biar kalau pasiennya, masyarakatnya nurut gitu ya, ngikutin atau dia ngasih ASI ke bayinya, otomatis untuk kedepannya kita mencetak generasi yang sehat, generasi yang pintar, sudah tidak ada lagi stunting gitu. Karena dari ASI itu kan kandungannya banyak tuh, ada DHA segala macam, ada untuk antibodinya juga gitu. Dengan kita memberikan ASI, otomatis anak gak gampang sakit, anak jadi pintar, jadi cerdas, stunting menurun, ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Situ? Demikian ini saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang boleh